Selamat pagi Ibu sekalian, sebelum kita mulai proses mediasi pada pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Carolina Clara, bisa memanggil saya Clara. Para pihak sepakat untuk memilih saya sebagai mediator dan hakim, saya Carolina Clara, SHMH. Baiklah, sebelum kita mulai mediasi pada pagi hari ini, alangkah lebih baik agar berjalannya mediasi ini kita dapat bersama-sama membuat tata tertib agar mediasi ini dapat berjalan lancar. Mungkin dari pihak Ibu juga maupun pihak Ibu Gisel ada yang mau memberikan usulan terkait tata tertib. Saya mau ketika saya berbicara nanti jangan dipotong-potong omongan saya. Baik, dari pihak Ibu Julia menginginkan selama berlangsungnya mediasi ini dalam penyampaian penjelasan salah satu pihak untuk pembicaraan agar tidak disela. Bagaimana? Ibu bisa apakah setuju? Ya, saya setuju. Baik, apakah ada tambahan terkait kata tertib dalam mediasi ini? Tidak. Baiklah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait tata tertib yang akan saya ajukan, yakni lanjutan dari tata tertib pertama yang telah kita sepakati. Adapun yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Dan yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Dan karena selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kampus pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak. Saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar, begitu juga sebaliknya. Jadi informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga bersikap netral di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah Ibu sekalian, apakah setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju. Baiklah, kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Julia untuk menyampaikan keterangannya? Apakah Ibu bisa setuju? Ya, saya setuju, tetapi saya juga akan bicara. Baik, setelah kita mendengarkan keterangan dari Ibu Julia, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Gisel untuk berbicara. Silakan kepada Ibu Julia. Gisel ini meminjam uang saya 50 juta dan berjanji untuk mengembalikan 10 juta setiap bulannya. Saya bantu dia pinjam uang karena ia teman baik saya, tapi malah ia mengkhianati saya dengan tidak memberi kabar kepada saya. Saya sangat kecewa atas apa yang Ibu bisa lakukan kepada saya. Demikian Bu, jadi apa yang Ibu Julia harapkan dengan masalah ini? Saya mau sisa pinjaman uang 40 juta itu dapat dikembalikan kepada saya. Karena saya juga memerlukan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, anak-anak sekolah, dan lain sebagainya. Walaupun Ibu bisa ini teman saya kecewa dengan masalah keterlambatan pembayaran. Baik, dari pihak Ibu Julia, uang pinjaman Ibu Gisel dapat dikembalikan. Namun, saya ingin bertanya, apabila masalah pembayaran terselesaikan, apakah Ibu tetap mempertimbangkan untuk menjadi teman kemudian hari? Ya. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Julia, apakah dari Ibu Gisel ada tanggapan? Terima kasih mediator, saya pinjam uang itu karena untuk usaha saya Bu. Saya pikir awalnya kalau pinjam di bank akan dikenakan bunga yang banyak nantinya. Dan saya memutuskan untuk meminjam dengan Ibu Julia karena memang beliau beli. Sebenarnya saya tidak ingin melakukan hal ini. Saya tidak berniat untuk merusak perkenalan ini, tetapi usaha saya tersendat dan hampir bangkrut karena harga barang-barang melonjak tinggi. Tekanan inilah yang membuat saya tidak bisa membuka roda ekonomi usaha saya. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Gisel meminjam uang pada Ibu Julia untuk membuka usaha, namun usaha tersebut kurang berjalan dengan baik dikarenakan inflasi bahan pokok naik. Benar Ibu Gisel? Benar. Baiklah, ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama pihak Ibu Julia dan Ibu Gisel menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi dapat terjalin. Kedua, Ibu Gisel dan Ibu Julia juga menginginkan masalah ini cepat selesai dan diselesaikan melalui mediasi. Benar Ibu? Benar. Baiklah, dengan demikian saya melihat ada itikat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam penyelesaian mediasi ini, pihak Ibu Julia dan Ibu Gisel diberi hak untuk memberikan usulan terkait masalah ini. Namun, sebelumnya ada hal yang saya ingin sampaikan. Apabila salah satu pihak mengungkapkan pendapatnya, mohon agar pihak yang lain mendengarnya sampai selesai dan tidak memberikan komentar yang tidak lain. Baiklah, siapa dahulu yang mau mengungkapkan usulannya? Saya Silakan. ingin memberikan jaminan sertifikat rumah saya dalam jangka 5 bulan untuk melunaskan sisa utang saya yang sebesar 40 juta. Baik, Ibu bisa menawarkan usulan untuk menjaminkan sertifikat rumah dalam jangka 5 bulan untuk melunaskan sisa pinjaman kepada Ibu Julia. Apakah Ibu Julia ada yang ingin menanggapi? Ada. Saya mau uang itu harus ada juga sekarang. Karena saya butuh uang itu. Ibu Julia, saya tahu Anda butuh, tapi saya sedang tidak ada uang sebesar itu saat ini. Saya tidak peduli. Tenang. Ibu Julia, Ibu Gisel, jangan emosi, tenang. Saya menyadari pasti ada kekecewaan dari kedua belah pihak masing-masing. Untuk itu, saya rasa ini adalah saat yang paling tepat untuk dilakukan pertemuan terpisah. Mungkin saya bisa melakukan pertemuan terpisah dengan tergugat terlebih dahulu, yaitu kepada pihak Ibu Gisel. Untuk apa lagi ini? Ini membuat saya orang curiga. Untuk pertemuan terpisah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan masing-masing pihak secara mendalam. Setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan tergugat, saya akan melakukan juga pertemuan juga dengan penggugat. Apa-apa yang akan disampaikan dalam pertemuan terpisah tidak akan sampai kepada pihak yang lain. Jadi, apakah Ibu Julia dan Ibu Gisel setuju? Ya. Baiklah, saya ingin bertemu dengan Ibu Gisel secara mendalam terkait masalah ini. Apakah pihak Ibu Julia merasa keberatan? Baik, saya tidak keberatan, saya akan tunggu di luar. Kepada Ibu Gisel, setelah tadi kita sudah bertemu antara kedua belah pihak, bagaimana penjelasan Ibu Gisel terkait pelunasan pinjaman yang akan dilunaskan kepada Ibu Julia? Seharusnya dia tidak berpikir seperti itu, karena kami sebenarnya sudah berteman sejak lama. Kalau menurut Ibu bagaimana? Baik, jika Ibu Gisel berada pada posisi Ibu Julia, apa yang akan Ibu Gisel rasakan? Dan apakah Ibu Gisel akan tetap melanjutkan hubungan pertemanan dengan rasa yang tidak percaya?
Jadi apa yang bisa Ibu Gisel lakukan untuk membuat Ibu Julia yakin kalau Ibu Gisel dapat melunasi pinjamannya? Baik Bu, sebenarnya saya ini sedang mengalami krisis ekonomi pada keluarga saya. Usaha saya tidak jalan, mertua saya sedang dirawat di rumah sakit, dan pendapatan usaha tidak balik modal. Gaji karyawan masih ada yang belum saya bayarkan, jadi saya juga bingung Bu. Baik, apabila alasannya begitu, lebih baik diberitahukan saja kepada Ibu Julia. Mungkin nantinya Ibu Julia mengerti dengan keadaan Ibu Gisel. Apakah Ibu Gisel sudah memikirkan cara untuk menyelesaikan pembayarannya? Ya, meskipun saya mengalami krisis, tapi saya yakin saya dapat melunasi utang ini dan meningkatkan pemasaran penjualan usaha saya agar kembali normal. Dan nantinya saya akan membayar 8 juta dalam 5 bulan. Apakah Ibu nanti bisa menyampaikan kepada Ibu Julia terkait hal ini? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, pertemuan awal tadi, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak lain mengenai pertemuan khusus ini. Jadi, sebaiknya Ibu Gisel yang nantinya menyampaikan sendiri dalam pertemuan yang nanti. Baiklah. Selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan Ibu Julia. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gisel yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu Julia, setelah tadi kita sudah bertemu antar kedua belah pihak, bagaimana penjelasan Ibu Julia terkait pelunasan pinjaman yang akan dipinjam Ibu Gisel? Saya sebenarnya kasihan dengan Ibu Gisel. Awal saya pinjamkan uang ke dia untuk support dia, membantu saya. Tapi tidak ada kabar dan kepastian untuk mengembalikan uang itu. Saya merasa kecewa dengan dia. Baik, saya mengerti dengan keadaan Ibu Julia yang kecewa atas perlakuan Ibu Gisel yang sudah menjadi lama. Namun, apakah dari pihak Ibu Julia masih berkeinginan untuk masih tetap menjalin komunikasi dengan Ibu Gisel? Ya, saya ingin asal dia kembalikan uangnya. Baik, pihak Ibu Julia masih mau menginginkan untuk hubungan ini masih bertahan. Apakah Ibu Julia ada usulan yang ingin disampaikan? Saya mau dia mengembalikan uang sebesar 40 juta itu dalam tengah waktu dekat ini dan membuat perjanjian tertulis agar menjadi bukti. Baik Ibu Julia, ini menginginkan adanya perjanjian tertulis. Saya ingin bertanya, apabila Ibu Gisel membayar uang 40 juta itu dengan cara dicicil, apakah Ibu Julia merasa keberatan? Saya tidak keberatan asal dia lancar cicilannya. Nanti kalau Ibu sampaikan ke dia ya. Baik Ibu Julia, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya saya tidak akan memberikan penjelasan terkait pertemuan yang telah kita lakukan saat ini kepada pihak lain. Alangkah lebih baiknya Ibu Julia yang nanti yang menyampaikan usulan ini kepada Ibu Gisel pada saat pertemuan bersama nanti, sehingga tidak akan ada terjadi kesalahpahaman atas usulan yang diinisiatifkan oleh Ibu Julia terkait masalah ini. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan Ibu Julia dan Ibu Gisel, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk mengungkapkan usulannya bagaimana. Kalau kita mulai dari Ibu Gisel, apakah Ibu Julia setuju? Ya, silakan. Baik, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, saya akan memberikan kepastian atas utang yang telah saya pinjam 40 juta rupiah, dan saya akan membayarnya 8 juta setiap bulan dalam jangka waktu pembayaran 5 bulan. Baik, apakah masih ada penjelasan yang ingin disampaikan kepada pihak Ibu Gisel? Cukup itu ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Julia untuk memberikan usulan terkait masalah ini. Saya sebenarnya tidak ingin memperdebatkan hal ini karena saya dan Ibu Gisel sudah kenal lama sekali dan saya ingin agar hubungan ini tetap baik. Namun cara saya juga butuh uang tersebut, saya ingin kepastian dari Ibu Gisel dalam pengembalian dalam perjanjian tertulis. Baiklah, usulan dari Ibu Julia sangat konkret. Bagaimana Ibu Gisel? Apakah ada tanggapan terkait hal ini? Baik, saya berjanji akan membayar utang saya dan saya bersedia untuk melakukan perjanjian secara tertulis. Baiklah Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyimpulkan hasil mediasi pada pagi hari ini. Adapun pihak Ibu Gisel akan membayar pinjamannya sebesar 40 juta kepada Ibu Julia dalam jangka waktu 5 bulan. Tiap bulannya dibayarkan sebesar 8 juta dengan dibuatnya perjanjian tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Benar Ibu Gisel dan Ibu Julia? Benar. Baiklah, kesepakatan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Ibu Julia dan Ibu Gisel. Dan kita sudah menemukan titik temu antara Ibu Julia dan Ibu Gisel. Baiklah, kesepakatan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Ibu Julia dan Ibu Gisel. Dan kita sudah menemukan titik temu antara Ibu Julia dan Ibu Gisel dari kesepakatan yang tertulis nantinya di akta perdamaian yang telah kita tanggung. Akta perdamaian ini akan diserahkan kepada majelis hakim untuk melakukan penerapan akta perdamaian. Nah, berakhirlah mediasi kita pada pagi hari ini. Saya berharap pihak Ibu Julia dan Ibu Gisel untuk berdebat tangan agar menjaga silaturahmi ke depannya.